Di part 3 bagian wanita berumur 35, dimulai dengan Yun Banya yang diperankan oleh Ryu Hwa yang seorang penulis naskah terkenal yang saat usianya 28 telah memenangi banyak penghargaan internasional. Namun saat ini di usianya 35 karirnya anjlok karena idealisnya dirinya. Sekarang ia bekerja sebagai pemandu acara TV dan mengajar di salah satu kampus di mana ia juga masih menulis buku. Saat ini di rumahnya telah terjadi pencurian. Polisi menduga ini dilakukan oleh orang yang dendam padanya, karena ia lebih memilih laptop lama dibanding sepatu mahalnya. Di malam hari ia minum-minum bersama Ji Hee-sang. Dari pembicaraan mereka, Banya menyarankan Hee-sang untuk segera bercerai, karena ia mengatakan bahwa ia hanya bisa bernafas jika bersama Banya. Namun Banya terdiam, ketika Hee-sang tahu meski bercerai ia tak akan berada di pelukannya. Keesokan paginya, Banya yang pergi ke kampus dikejutkan oleh adanya tulisan di papan pengumuman kampus, bahwa ia adalah seorang wanita perusak rumah tangga. Setelah itu pun pihak kampus terpaksa memberhentikan kontrak mengajar Banya. Tak cukup di situ, tempat tinggal Banya pun sudah lama tak dibayar, sehingga menunggak dan membuat marah pemilik. Apalagi listrik pun padam karena ia juga menunggak iurannya. Kemalangan pun tak habis bagi Banya. Karena istri dari Hee-sang yakni Song Ji-woo datang mengajaknya ribut, Ji-woo yang ternyata adalah pencuri laptop Banya. Ia mengatakan tak akan menceraikan Hee-sang. Ia pun memojokkan Banya, dengan mengancam akan bunuh diri jika ia tak menjauhi suaminya. Setelah kata demi kata di mana Banya memilih berkata menggunakan bahasa fakta. Banya menambahkan ia hanya menggertak karena ia sebenarnya tak mau mati. Karena Banya lah yang ingin ia lihat mati. Seketika itu Banya pun memegangi Ji-woo dan mengajaknya mati bersama. Terkejut akan hal itu, Ji-woo pun lalu malah pingsan. Selang waktu Banya menghadiri acara klub sosialitanya dan minum-minum di suatu bar mahal. Di sana tak terduga ia bertemu dengan sutradara yang ia benci yakni Hyun Sung Moon yang diperankan oleh Kim Seung Soo. Mereka lalu berbicara secara privat di mana Banya terkejut bahwa Sung Moon sudah lama ingin berbincang dengannya. Lalu dalam perjalanan pulang yang diantar Sung Moon, Banya tiba-tiba terjatuh dan ia pun diantar olehnya ke rumah sakit dan dirawat dengan lembut oleh Sung Moon. Usai baikan mereka kembali ke tempat masing-masing, di mana kepulangan Sung Moon dikejutkan oleh hadirnya Jeon Ji-sung, yang di part 3 ini, ia berperan sebagai istri sah dari Sung Moon. Akan tetapi hubungan mereka hanya tinggal hitam di atas putih. Kedatangan dirinya pun untuk mengembalikan surat pengajuan cerai dari Sung Moon. Namun Ji-sung selalu menggodanya tentang perasaannya dan memintanya tidak berpisah meski kini mereka sudah lama tak tinggal bersama. Keesokannya Sung Moon menemui Banya di apartemennya. Selang momen itu Banya bekerja dengan Ji-sung, di mana ia tak mengetahui bahwa Ji-sung ini adalah istri dari Sung Moon. Beberapa hari kemudian, Banya berkencan dengan Sung Moon dan mantap-mantap dengannya. Dan esoknya ia dipanggil untuk interview di sebuah kampus atas rekomendasi darinya. Wah, ini namanya kekuatan Meki dalam. Saat malam tiba pun mereka makan malam bersama dan seperti biasa enak-enak lagi di hotel. Mereka yang kuda-kudaan, tak mengetahui bahwa Ji-sung sudah mencium aroma percocokan tanam ini. Meski ia tak tahu bahwa orang yang ditunggangi suaminya adalah asistennya sendiri. Usai pencoblosan itu Banya diberi uang banyak oleh Sung Moo. Selang momen Banya pulang ke tempat tinggalnya sekarang, yakni di properti milik Ji-sung, di mana ia dikasih tempat tinggal, untuk membantunya menulis sebuah buku. Dalam suatu obrolan Ji-sung mempertanyakan kredibilitasnya kepada Banya. Ia menjelaskan bahwa usai buku pertamanya ia menikah dan menulis beberapa buku. Dan Banya yang ditanya, mengaku bahwa ia hanya membaca bukunya yang baru-baru ini dan belum pernah membaca buku pertamanya. Ji-sung menambahkan sudah menikah 8 tahun tapi beberapa kali akan bercerai dan rujuk lagi. Keesoknya Ji-sung menemui Sung Moo. Melalui percakapan ini, terungkap bahwa buku pertama Ji-sung adalah karya Sung Moo yang ia curi dan klaim. Setelah itu pada malamnya Sung Moo menemui Banya. Lalu terjadilah keewean lagi. Namun kali ini Banya digagahi di rumah Sung Moo. Pada paginya, Sung Moo curhat padanya tentang pernikahannya. Melalui obrolan ini, Sung Moo mengatakan bahwa dulu ia pernah menyebabkan orang mati karena bunuh diri. Ia bercerita bahwa orang itu bernama Moo Hyun. Ia adalah muridnya, di mana ia bercita-cita ingin menjadi penulis untuk mengangkat derajatnya. Namun ia saat itu egois dan menyuruhnya muridnya Moo Hyun untuk menulis untuknya. Setelah itu ia merasa bersalah dan menulis buku harian.
di mana buku harian itu lalu dicuri oleh istrinya dan dijualnya sebagai novel debutnya. Mendengar semua itu Banya sangat terkejut oleh plot twist hidup. Saat Sungmu menyebut Mu-hyun saja sudah membuatnya shock. Usai itu Banya lalu membaca novel bestseller yang dimaksud itu, novel dengan judul, Kenapa Aku Membunuhmu. Dalam proses membaca itu, Banya lalu menangis sedih mengingat seseorang dalam masa lalunya, yang tak lain adalah Mu-hyun. Bagaikan drama tanah air, di sini murid yang dimaksud oleh Sungmu adalah pacar dari Banya. Di sini Jisung sudah mengetahui fakta hubungan Sungmu dan Banya. Setelah itu Banya pun mengkonfrontasi Sungmu tentang kematian Mu-hyun. Ia mengatakan ia tak benar-benar mencintai Sungmu namun hanya memanfaatkannya. Tapi Sungmu tahu ia bohong agar tak terluka. Lalu Banya pun pergi ke penginapan murah. Usai mengatakan ia tak mau menjadi seperti Mu-hyun yang dibunuh oleh harapan dari Sungmu. Beberapa hari kemudian Sungmu menemui Banya dan membagikan perasaannya. Banya pun lalu mengungkapkan tak hanya Sungmu yang membuat Mu-hyun mati, namun dirinya juga. Karena ialah yang memberikan pistol padanya dan ia mati terbakar karena Mu-hyun tak mau polisi menemukan bahwa kematiannya karena pistol milik Banya, mereka pun menangis dalam pelukan. Setelah itu, Sungmu menemui Jisung dan berharap mereka berpisah dengan damai. Namun Jisung menolak. Esok harinya ia melayangkan gugatan tentang perselingkuhan Sungmu. Hal tersebut membuat posisi sulit Sungmu, karena Jisung pasti akan meminta banyak. Melihat hal itu Banya bertindak. Ia yang didatangi Jisung di penginapan murahnya, melancarkan rencananya. Jisung yang mengatakan ia tak akan pernah bercerai dengan Sungmu, diprovokasi oleh Banya, melalui fakta bahwa ia mengetahui bahwa novel debutnya adalah hasil curi dari suaminya. Setelah diobori oleh Banya, Jisung pun tersulut emosinya dan mengaku. Namun ternyata Banya sudah mempersiapkan alat perekam dan mengancam balik ke Jisung untuk mencabut gugatannya terhadap Sungmu. Usai itu, Banya pun merilis filmnya sendiri dan sukses. Ia pun berakhir dengan berhubungan bersama guru dari pacarnya dulu. Tamat, itulah akhir dari part 3. Nanti kita akan berlanjut di part 4 atau terakhir, yang menceritakan tentang Chung Kyung, wanita berusia 42 tahun yang mengetahui suaminya berselingkuh, lalu ikut berselingkuh dengan suami dari selingkuhannya suaminya.